Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Manu. Hari ini saya akan melanjutkan materi masih ke dalam Kingdom Animalia, yaitu pada film Plenty Helminthus. Jadi di sini merupakan film yang ketiga setelah Polyphera, Solentrata, dan Plenty Helminthus. Ini yang ketiga. Jadi di sini sudah hewan kelompok dari Plenty Helminthus ini adalah hewan-hewan yang sudah organ-organnya sudah kompleks dibandingkan dengan Polyphera sama Solentrata. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan apa yang jadi hajat kita hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan Plenty Helminthus. Jadi kita berbicara hari ini kelompok hewan cacing, di mana di sini punya keunikan tersendiri. Karena cacing ini jarang kita jumpai sehari-hari, bahkan kita pernah menjumpai ketika pada saat hewan kurban. Jadi biasanya Plenty Helminthus ini itu hidup pada organ-organ hewan mamalia. Baik, di sini. Jadi Plenty Helminthus itu plenty berasal dari dua kata, yaitu plenty sama Helminthus. Jadi plenty sendiri itu adalah pipih, Helminthus itu adalah cacing. Jadi pada kelompok Plenty Helminthus itu adalah kelompok cacing yang memiliki struktur tubuh pipih atau dikatakan dengan cacing pipih. Ciri-ciri yang kedua, dia sudah bersifat triploblastik acelomata, jadi sudah memiliki 3 lapisan pada tubuhnya hingga dinamakan dengan triploblastik. Kemudian bentuk tubuh dia simetri bilateral, bersifat hermafrodit. Hermafrodit ini merupakan cara bagaimana Plenty Helminthus atau cacing pipih ini berkembang biak atau bereproduksi. Jadi hermafrodit itu dalam suatu individu sudah memiliki 2 alat kelamin sekaligus. Tuh, itu yang dikatakan dengan hermafrodit. Kemudian hidupnya bebas. Contohnya itu adalah Turbellaria dan parasit. Hidup di air tawar, air laut, tempat lembab. Tubuh inang itu bisa berupa tubuh inang, artinya tubuh yang dihinggapi atau yang dapat hidup inang adalah dimana tempat Plenty Helminthus itu berkembang biak, yaitu diantaranya ada siput air, babi, sapi, dan manusia. Jadi dia bersifat sebagai endoparasit. Oke, next. Plenty Helminthus, jadi sistem pencernaan terdiri dari mulut, ada faring, ada usus. Kemudian sistem pencernaannya dan sirkulasi dikatakan dengan namanya gastrovaskuler, yaitu respirasi dia bersifat difusi. Respirasi itu pernafasannya, ekskresi pengeluaran sisanya dia berupa sel api atau dikatakan selenosit atau flame cell. Sistem saraf tangga tali. Jadi kenapa dikatakan dengan tangga tali? Karena sistem saraf pada kelompok dari Plenty Helminthus ini dia itu seperti tali yang dirajut, sehingga dinamakan dengan tangga tali, seperti hanya tali tambang dan seterusnya. Kemudian reproduksi secara aseksual dengan namanya fragmentasi, yaitu Turbellaria. Fragmentasi itu adalah pemutusan bagian-bagian tubuh, di mana pemutusan itu tadi akan menjadikan individu baru. Jadi artinya kelompok Plenty Helminthus ini, sehingga kalau andaikan kita potong jadi 2, maka potongan ini akan menjadikan individu baru
pada kelompok Platyhelminthes. Oke. Kemudian yang seksual dengan fertilisasi internal, artinya pembuahan di dalam tubuh Platyhelminthes sendiri. Klasifikasi pada Platyhelminthes atau pengelompokan pada Platyhelminthes terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah Turbellaria, yaitu dikatakan cacing bergetar, Trematoda, yaitu cacing hisap, Cestoda, cacing pita. Klasifikasi ciri-ciri Turbellaria, yang pertama adalah tubuh bersilia, pergerakannya, jadi dia itu bergerak menggunakan namanya silia, yaitu bulu-bulu atau rambut halus di seluruh permukaan tubuhnya sebagai alat geraknya. Hidup bebas, reproduksi secara aseksual, yaitu dengan fragmentasi. Tingkat regenerasinya itu sangat tinggi, artinya dia berkembang biak sangat pesat dan sangat tinggi. Reproduksi secara seksual, membentuk sperma dan ovum. Nah, ini tadi hermaprodit, yaitu fertilisasi silang. Kemudian zigot tanpa periode lava. Contoh adalah planaria atau dikatakan dengan digesia. Struktur tubuh pada Turbellaria itu diantaranya ada anterior, yaitu bentuk segitiga, yaitu bintik mata membedakan keadaan gelap dan terang. Kemudian di anterior sendiri selain di bintik mata ada namanya auricle, yaitu indera pembau. Sebagaimana pada kelompok Turbellaria dia digunakan sebagai mencari makanan. Kemudian bentuk ventral. Pada bagian ventral itu dikatakan ada silia, yaitu sebagai alat gerak, ada mulut di bagian tengah tubuh, ada faring, yang dimana faring ini dapat dijulurkan keluar untuk menghisap mangsanya. Tuh. Kemudian sistem pencernaan dinamakan dengan gastrovaskuler. Usus bercabang ke seluruh tubuh. Baik. Struktur tubuh Turbellaria pada sistem ekskresinya, pengelolaan zat sisanya, ada namanya protonefridia, yaitu ginjal primitif, di mana di sini memanjang dari pori-pori pada permukaan tubuh bagian dorsal sampai ke sel api dalam tubuh, atau dikatakan dengan sel api. Berbentuk seperti bola lampu dan memiliki silia di dalamnya. Pergerakan silia untuk menggerakkan air dari dalam keluar tubuh sehingga kadar air tetap jaga. Kemudian sistem respirasinya pernafasan dengan sistem difusi. Nah, ini tubuh dari Turbellaria. Di situ ada bintik mata, ada auricle, ada faring, ada usus yang bercabang. Nah, ini dan seterusnya. Nah, ini adalah sel apinya. Oke, next. Nah, ini juga struktur tubuh dari Turbellaria. Ini bentuknya seperti ini, cacing pipih. Ini juga sama. Nah, oke. Kemudian dilanjutkan ke setelah Turbellaria ada namanya Trematoda. Jadi Trematoda ini parasit dewasa pada hati, usus, paru-paru, ginjal, pembuluh darah pada vertebrata, yaitu diantaranya seluruh hewan vertebrata. Yang hewan yang memiliki tulang belakang itu adalah bisa merupakan tempat habitat dari Trematoda. Kemudian ciri yang kedua, memiliki alat penghisap di mulut, yaitu di antara anterior untuk menempel pada tubuh inang. Permukaan tubuhnya dilapisi oleh namanya cuticula, yaitu di dalam tubuh inang. Daur hidupnya sangat kompleks, melibatkan 2 jenis inang utama, yaitu seksual dan perantaranya dengan cara namanya aseksual. Ini tubuh dari Turbellaria. Itu bagian-bagiannya: oral, mulut, kemudian esofagus dan seterusnya. Nah, daur hidup
daur hidup trematoda dikatakan daur hidup itu adalah fase atau pergiliran keturunan dari trematoda. Jadi trematoda itu pada daur metagenesisnya atau daur hidupnya yaitu dia dimulai dari telur. Dari telur akan berkembang menjadi mesostium, mesostium akan berkembang dengan menjadi namanya sporokis, sporokis berkembang menjadi radial, radial berkembang menjadi sakaria dan sampai dengan namanya metaserkaria. Oke, perhatikan. Ini adalah juga daur hidup. Jadi di sini yang pertama reproduksi secara seksual. Dia menghasilkan telur pada hati, kemudian berpindah melalui aliran darah ke empedu dan usus, kemudian keluar bersama tinja. Setelah keluar di tinja, pada hewan vertebrata, dia akan bertelur, menetas, dan tumbuh menjadi namanya mesostium. Dan sampai dengan mesostium akan berkembang, menginfeksi inang perantara yaitu siput air. Nah, kemudian setelah siput air dia akan menjadi mesostium menjadi nama sporokis pada siput air. Setelah menjadi sporokis akan menjadi namanya radia. Radia berkembang secara seksual menjadi namanya radia atau larva 3, larva 2. Kemudian setelah itu akan menjadi namanya serkaria. Serkaria akan berkembang menjadi metaserkaria dan kembali lagi dia metaserkaria termakan oleh hewan ternak, kemudian larvanya masuk ke dalam usus dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan daur hidup dari Fasciola hepatica. Kemudian contoh trematoda di sini. Trematoda ada namanya Schistosoma japanicum. Hidup yaitu dengan ciri-ciri hidup di pembuluh darah saluran pencernaan manusia. Jadi dia hidupnya itu di saluran darah. Inang utama manusia dan vertebrata lain, diantaranya ada tikus, babi, anjing, sapi. Inang perantaranya yaitu adalah siput atau amfibi. Nah, menyebabkan namanya skitosomiasis, yaitu jika kita terpapar oleh namanya trematoda di sini, yaitu Schistosoma japanicum, akan tanda-tandanya ciri-cirinya yang pertama adalah demam, anemia, disentri, penurunan berat badan, dan pembengkakan pada hati. Nah, contoh trematoda yang berikutnya adalah Paragonium westermani, yaitu inang utamanya manusia, yaitu hidup pada paru-paru. Yang perantaranya adalah udang air tawar. Yang berikutnya ada namanya Opsticorchis sinensis, yaitu cacing hati Cina. Dia berkembang biak pada hati manusia. Jadi tempat habitatnya pada hati manusia. Inang perantaranya siput air dan ikan. Ini Fasciola hepatica, cacing hati. Kemudian berikutnya ada namanya Cestoda. Cestoda ciri-cirinya bentuk pipih panjang seperti pita. Dia hidupnya parasit, tubuh dilapisi namanya kutikula, sehingga dia cenderung kelihatannya licin. Inang utama adalah manusia, dia terdapat di saluran pencernaan pada manusia. Inang perantaranya adalah sapi, babi. Nah, sapi dan babi. Dia bersifat hemaprodit, tubuhnya skoleks, leher, dan proglotik. Oke, di sini. Ini Cestoda, atau dikatakan dengan cacing pita. Oke, ini tubuh. Dari struktur tubuh pada Cestoda ini di sananya juga ada namanya saker. Nah, saker ini gunanya dia itu sebagai penghisap. Ini Cestoda yang proglotiknya. Nah, daur hidup pada Cestoda atau metagenesisnya di sini ini dimakan oleh manusia, kemudian seglotek, nanti proglotiknya akan matang mengandung telur, kemudian keluar bersama dengan feses, kemudian feses nanti telur di dalam tanah, ditelan oleh babi, sehingga di dalam babi akan bentuk namanya embrio, dan babi dimakan manusia, yaitu Cysticercus, kemudian nanti akan berkembang di otot pada manusia. Nah, contoh dari Cestoda yang pertama adalah Tania salium. Tania salium atau dikatakan dengan
cacing pita babi. Jadi panjangnya itu 2,5 sampai 3 meter. Bayangkan sekali jika kita berada di tubuh kita ada namanya Tania salium atau pita babi, daging pita babi, coba bayangkan 2,5 sampai 3 meter panjangnya berada di dalam tubuh. Jadi jumlahnya apoptotik 1000 buah. Pada sekolah terdapat kait namanya Rostellum, inang perantaraan adalah babi. Dia hidup di otot-otot pada babi. Kemudian berikutnya Tania saginata. Jadi panjangnya ini malah lebih panjang lagi, yaitu 4 sampai 12 meter. Pada sekolah ini terdapat namanya Rostellum. Inang perantaranya adalah juga ini sapi. Ini contoh namanya bentuk-bentuk hewannya. Nah, di sini hasil foto ronsen. Jadi di mana di sini terdapat jenis Cestoda yang ada di tubuh manusia. Ini di sistem pencernaan pada manusia. Oke, sekian dari saya. Itulah tadi singkat tentang Platyhelminthes. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.